Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA kita tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Pembahasan kita, teknologi yang pertama adalah panel surya atau solar cell. Panel surya adalah alat yang dapat merubah sinar matahari menjadi energi listrik. Mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan. Ini kamu bisa lihat gambar tentang panel surya. Ini adalah panel surya dengan komponen penyusunnya yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik, ya, yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Teknologi yang kedua adalah sensor cahaya. Lampu penerangan jalan mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut fotoresistor atau light dependent resistor dan saklar pengatur on dan off. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada dan tidak adanya cahaya di lingkungan sekitar. Jadi pada beberapa lampu jalan kamu bisa lihat ada yang hidup dan mati secara otomatis tergantung dari cahaya. Biasanya kalau cahaya dalam keadaan gelap, otomatis lampu tersebut akan hidup, dan ketika cahaya kembali terang, maka otomatis juga akan mati dengan sendirinya. Mekanisme pada sensor cahaya terinspirasi dari stomata tumbuhan kaktus gurun, yang proses membuka dan menutupnya didukung oleh aktivitas sel penjaga stomata. Sel penjaga memiliki reseptor cahaya yang disebut fotoreseptor, yang peka terhadap cahaya. Ini dia ya, light dependent resistor yang tadi saya katakan. Ini contoh lampu jalanan dengan sensor cahayanya. Nah, ini adalah gambar kaktus di gurun dan gambar stomatanya. Inilah sel penjaganya. Nah, ini pada saat stomata membuka dan ini pada saat stomata menutup. Teknologi yang ketiga yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan adalah lapisan pelindung dan pengilap. Teknologi ini diterapkan oleh ilmuwan pada proses pembuatan cat, lapisan pengilap, dan lapisan anti air. Misalnya pada semir sepatu, pada pengilap mobil, dan pada perabot rumah tangga. Mekanisme ini terinspirasi dari lapisan lilin atau lapisan kutikula. Di pembahasan sebelumnya sudah kita bahas pada struktur jaringan tumbuhan, apa itu fungsi dari lapisan lilin atau kutikula, ya. Salah satunya untuk mengurangi penguapan yang berlebih. Jadi inspirasi lapisan pelindung dan pengilap pada beberapa teknologi itu dari lapisan kutikula yang biasanya terdapat pada daun talas dan daun teratai. Jadi mungkin kamu pernah melihat air yang ada di permukaan daun talas atau daun teratai itu tidak tembus ke dalam lapisan daunnya, ya, karena dikarenakan adanya lapisan lilin. Ini adalah contohnya, contoh gambarnya. Ini yang bagian A, lapisan pelindung atau kutikula pada daun tumbuhan talas. Ini dia contohnya. Kamu bisa perhatikan bahwa air tidak tembus ke dalam. Kemudian ini adalah
lapisan lilin yang terdapat pada mobil. Ini sebelum dilapisi dan ini sesudahnya, jadi nampak sekali perbedaannya ya. Nah, sebagai lapisan pelindung. Nah, teknologi yang keempat adalah alat pemurnian air. Alat pemurnian air ini terinspirasi dari tanaman eceng gondok. Pada akar tanaman eceng gondok terdapat serabut yang banyak dan rapat. Akar inilah yang menyerap partikel yang terlarut pada air sehingga air menjadi bersih. Ya, jadi kalau kamu pernah lihat sebuah alat ya, yang air kotor dimasukkan ke dalamnya, kemudian keluar bisa menjadi air yang jernih dan bersih, bahkan bisa langsung diminum. Nah, inspirasinya itu adalah dari akar tanaman eceng gondok. Nah, ini dia eceng gondok dan jalur penyerapan air serta partikel lainnya. Jadi letak penyaringannya itu ada pada bagian akar eceng gondok. Ini dia tanamannya. Maka perhatikan ketika kamu lihat sebuah kolam atau air yang tumbuh di dalamnya eceng gondok, maka air itu akan jernih karena proses yang terjadi pada akar tanaman eceng gondok. Baik, demikianlah penjelasan pagi ini tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Selamat pagi dan terima kasih.